Baik, selamat sore teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu namanya independent test, teman-teman. Jadi uh, uji T ini sebenarnya ada beberapa macam bagian atau ada beberapa macam yang bisa dilakukan begitu dengan uji T ya. Yang akan saya berikan ada dua, tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya belajar mengenai independent test gitu. Jadi kita akan membandingkan dua sampel means ya, dua sampel means diuji ya apakah ada perbedaan atau tidak, itu yang dinamakan si independent test. Kemudian ada juga yang namanya pair test ya, pair test, tapi akan saya jelaskan minggu depan lah ya. Jadi supaya materinya tidak terlalu berat begitu nih ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk materinya nanti teman-teman bisa download di e-learning masing-masing ya, sudah saya upload beserta file Excel atau file lembar kerjanya begitu. Nah, apa sih yang namanya independent test itu teman-teman ya? Independent test adalah uji komparatif ya, uji compare begitu, atau uji beda untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak ya dari dua sampel means ya, seperti yang saya utarakan tadi, dua sampel means atau dua rata dari kelompok bebas yang memiliki data berbentuk interval ataupun rasio begitu ya. Kemudian dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Itu karena yang namanya independen ya. Jadi dia berdiri sendiri begitu, tidak berpasangan, ini seperti itu ya. Artinya sumber data berasal dari subjek yang berbeda ya. Artinya berasal dari dua subjek yang berbeda. Nah, itu sudah dimisalkan ada dua kelas kelompok, yaitu kelas A dan kelas B ya, di mana responden berarti sampel begitu ini, kalau orang begitu ini ya, itu memiliki dua nilai yang berbeda, yaitu pretest dan posttest misalkan begitu kalau teman-teman di saat praktikum gitu ya, atau apa asistensi dan seterusnya, itu kan ada namanya pretest dan posttest gitu ya. Nah, kemudian nilai pretest dan posttest itu ya berasal dari subjek yang sama atau data berpasangan, yaitu namanya pair pretest. Itu kalau berpasangan berarti pair pretest, intinya begitu. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian apa saja asumsi yang harus dipenuhi ya ketika nanti teman-teman ingin di skripsinya atau di tugas akhirnya itu ingin menggunakan independent test, itu asumsi apa sih yang harus ada di data penelitian teman-teman itu apa saja? Yang pertama, data yang teman-teman gunakan itu apa namanya? Data jenisnya adalah interval atau rasio. Itu yang pertama, itu wajib seperti itu. Yang kedua, kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan. Itu kalau independen kan gitu ya. Jadi independen ya, itu bebas ya, tidak berpasangan ya. Kemudian tentunya yang ketiga ini syarat utama juga, data berkelompok berdistribusi normal, sehingga kemarin data harus melewati uji Kolmogorov-Smirnov dan seterusnya gitu ya. Kemudian data per kelompok tidak terdapat outlier ya. Outlier itu adalah data ekstrim gitu ya. Jadi kan data itu kan panjang begini ya. Data outlier itu adalah data di luar garis ini ya. Jadi bisa ekstrim atas ataupun ekstrim bawah begitu ya. Misalkan begini, misalkan kita bahas nilai tadi lah. Nilai itu ada yang skornya dari 1 sampai 100, tapi ratanya adalah misalkan katakanlah 70. Berarti sebaran nilainya itu ada di angka 70. Nanti ya 05, ya 75, ya 80 dan seterusnya. Nah, tapi ternyata ada data outlier. Ada yang dapat nilainya skornya 10, ada yang dapat nilainya skornya 100, kan outlier tuh, rata-ratanya 65 misalkan begitu, kok ada data yang terlalu tinggi dan ada data yang terlalu rendah, itu namanya data outlier. Jadi itu dihindari begitu data yang seperti itu. Kemudian varian antar kelompoknya sama atau homogen ya, atau identik gitu, ini seperti itu. Nah, tujuannya ya ini sama yang saya utarakan tadi, membedakan dua means dari dua sampel populasi. Syaratnya tentunya ya harus lolos dari uji distribusi normal ya. Kemudian ini adalah contoh kasus yang akan kita uji ya. Seorang peneliti ingin membandingkan daya analgetik dan daya antiinflamasi dari indometasin dan paracetamol. Misalkan begitu ya. Ini teman-teman pasti lebih paham lah, teman-teman dari farmasi pasti lebih paham. Nah, dari percobaan berikut didapatkan hasil berikut ini. Hasilnya saya lampirkan di e-learning, bentuknya Excel. Nah, kemudian tugasnya adalah ujilah independentitas dari data berikutnya. Oke, ujilah
Independentitas daripada data berikut. Nah, ini adalah datanya teman-teman ya. Oke, ini sudah saya berikan data. Ya, ini ada dua perlakuan ya, karena kita akan menguji MERS dari dua populasi ini. Perlakuan satu yaitu indometasin dan perlakuan dua adalah paracetamol. Ini adalah data daya analgetik dan daya antiinflamasi dari masing-masing perlakuan ya. Ini kurang besar. Oke, nanti teman-teman pasti sudah paham lah angka ini menunjukkan apa daripada ya saya kan kurang mengerti tentang apa itu yang seperti ini. Tapi saya bantu untuk uji statistiknya ya. Ini seperti itu ya. Nah, ini adalah datanya. Nah, kemudian gunakan SPSS teman-teman. Jadi usahakan download SPSS dulu ya. Yang 16 saja lah ya. Yang enteng dan banyak ada di internet ini seperti itu. Nah, kemudian langkah pertamanya ini tadi sudah saya masukkan. Tapi teman-teman langkah pertamanya sama kayak uji sebelumnya. Jadi teman-teman klik dulu yang variable view yang pojok kiri ini. Kemudian teman-teman isikan ya sesuai apa yang ingin diisikan ya. Yang pertama ya tentunya perlakuan. Yang kedua adalah daya analgetik. Dan yang ketiga adalah daya antiinflamasi. Kemudian di perlakuan tadi kan terbreakdown menjadi dua Pak. Oke, di perlakuan tadi kita isikan dua perlakuan yang values ini. Yang values ini teman-teman klik aja di bagian pojok sini. Nanti dia akan muncul titik 3. Kemudian teman-teman isikan 1 berarti indometasin, 2 berarti paracetamol. Kan tadi gitu ya perjanjiannya ya. Datanya kayak gitu ya tersedianya. Berarti 1 indometasin, teman-teman klik value 1 labelnya indometasin, kemudian klik gitu. Yang kedua ya sama, klik 2, klik paracetamol, klik add, kemudian klik OK. Begitu dia akan ada panjang seperti ini ya. Nah, jika sudah, balik lagi ke data view pojok kiri. Kita geser ke sebelahnya. Nah, nanti di atas ini sudah muncul dia. Ada perlakuan, ada daya analgetik, ada daya antiinflamasi di atas ini ya. Nah, jika sudah, kemudian teman-teman kopikan datanya dari Excel. Ini teman-teman kopas saja dari sini sampai bawah sini datanya semua. Kita klik Ctrl C begitu di sini ya. Kemudian teman-teman paste di lembar SPSS-nya ya. Ini klik paste di sini, paste begitu ya. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah klik analyze ya. Saya pelan-pelan aja lah ya. Klik analise ini, analyze begini ya. Kemudian teman-teman silahkan klik compare means ya. Kita kan membandingkan, jadi mengkomparasikan begitu ya. Kita klik compare means, kemudian pilih yang, aduh baterainya habis, sebentar, saya cek sebentar ya. Nah, oke kita lanjutkan. Tadi kita klik analyze ya, analyze ini. Kemudian kita klik compare means. Kemudian kita pilih yang independent sample t-test, yang per t-test besok aja. Independent sample t-test. Klik ya. Ini tadi ada di sebelah kiri semua tadi nih. Ini tak ulangi lagi lah ya. Ini tadinya ada di semua. Nah, masukkan tes variabel itu isinya adalah daya analgetik dan daya antiinflamasi ini. Kalian masukkan ke kotak tes variabel. Nah, sudah. Kemudian di perlakuan ini kita masukkan ke grouping variabel. Kemudian teman-teman klik define groups, jangan lupa ya. Klik define group. Kemudian grup 1 teman-teman isi 1, grup 2 teman-teman isi 2, klik continue. Nah, jika sudah, teman-teman klik OK, mudah sekali ya. Nah, nanti dia akan keluar hasil analisisnya seperti ini. Nanti ada t-testnya, ada grup statistik, dan ada juga independent sample t-test, begitu ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman silahkan lihat di signifikansinya. Nah, oke, kita lihat di signifikansinya ya. Kita lihat di nilai signifikansinya. Ini yang pertama ini dulu ya. Ini kurang dari 0,05 alfa yang kita gunakan 0,05. Terus ini signifikansi yang kedua yang ini ya. Yang 0,7 sekian dan 0,560 gitu ya. Ketika kurang dari alfa gitu ya, ketika nanti kurang dari alfa gitu, ini kurang dari alfa, maka kedua perlakuan tersebut berbeda gitu ya. Maksudnya mensnya ratanya berbeda. Ini seperti ini.
Nah, berbedanya kenapa? Nah, itu adalah tugas teman-teman yang lebih tahu. Berbedanya kenapa? Nanti cocokkan dengan di jurnal-jurnal yang sudah tertera ya. Nanti teman-teman klik aja. Nah, ini kok bisa beda kenapa? Ada yang membedakan itu apa gitu kan? Teman-teman dari farmasi pasti lebih lebih paham gitu ya. Nah, ini cuma seperti itu cara menggunakan independent t-test begitu. Jadi klik analyze, kemudian klik compare means, kemudian klik independent sample t-test begitu ya. Kemudian masukkan kedua ini, analgetic informasi, perlakuan dimasukkan, klik define group, list 1, 2, klik OK. Kemudian akan muncul hasil seperti ini dan simpulkan dari hipotesis yang ada begitu. Ini seperti itu. Jadi pertemuan hari ini seperti itu. Nanti ini bisa dipahami berulang-ulang kali karena ada di video di YouTube begitu ya. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.